menafsirkan itu kalau dalam konteks penelitian kan sama dengan menganalisis. Betul. Menganalisis itu menginterpretasi, memberikan makna tentang hasil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat UMK Talks Academy dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia. Pada hari ini kita berjumpa kembali di episode ke-51 di UMK Talks Academy bersama Prof. Ali Salka, PhD. Nah, pada hari ini kita masih akan melanjutkan topik pembahasan kita, tapi dengan topik yang lebih menarik lagi, yaitu terhadap bagi guru bahasa Inggris ini biasanya pernah membaca atau mengenal pada saat belajar testing dan assessment, criterion dan non-reference interpretation terhadap tes. Apa perbedaan dari kedua itu? Kemudian apa saja kesalahan atau apa istilahnya pemahaman umum yang biasanya kita sering terlupa begitu? Karena jujur pada saat saya awal belajar, saya memahami perbedaannya itu adalah bagaimana cara menilainya. Apakah hal itu benar, Prof. Ali? Saya sapa terlebih dahulu dengan Prof. Ali. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Mas Salim? Baik-baik. Alhamdulillah sehat, Prof. Prof. Ali, apakah benar, Prof, perbedaan di antara keduanya itu ada pada cara menilainya? Ya, begini. Jadi saya ingin menggarisbawahi dulu bahwa pada dasarnya yang kita bicarakan ini tes ya, artinya sebetulnya tes ini sebagai bagian dari assessment secara makro. Tes ini adalah instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data, mengumpulkan informasi dalam kaitannya dengan melakukan assessment. Yang kemudian informasi itu nanti akan dianalisis untuk menghasilkan keputusan atau simpulan begitu. Jadi yang terkait dengan criterion reference dengan non-reference, cara menafsirkan skor, bukan cara men-skor, ya, bukan cara men-skor, tapi menafsirkan skor. Jadi kalau cara men-skor itu ya tergantung dari tesnya, apakah itu multiple choice, apakah itu false, apakah itu bentuk esai, itu cara men-skornya ya. Tapi ini bukan cara men-skornya, tapi setelah skor itu dihasilkan, setelah di-skor, kemudian ada angka-angka, maka angka-angka ini ditafsirkan. Bagaimana menafsirkannya dalam kaitannya dengan assessment itu kan mengambil keputusan. Jadi setelah menafsirkan itu kalau dalam konteks penelitian kan sama dengan menganalisis. Betul. Menganalisis itu menginterpretasi, memberikan makna tentang hasil analisis gitu, hasil data. Berarti sudah selesai proses penilaian tadi, Prof, ya? Ya, jadi penilaiannya sudah selesai dulu, baru kita tafsirkan. Ya, jadi setelah itu kemudian ditafsirkan. Setelah menghasilkan skor, kemudian ditafsirkan. Walaupun sebetulnya kalau kemudian dibandingkan antara tes yang menggunakan acuan norma dan tes yang menggunakan acuan patokan, itu sebetulnya cara mengembangkan tesnya juga berbeda. Jadi tidak hanya pada waktu menafsirkan saja, sehingga kemudian mengatakannya kalau cara menafsirkan nanti itu setelah keluar skor itu ditafsirkan dengan mengacu, dengan menggunakan acuan norma, maka pengembangan butir-butir tesnya itu begini. Gitu. Tapi kemudian kalau cara menafsirkan skor yang dihasilkan dari tes itu menggunakan acuan kriteria, cara mengembangkannya begini. Jadi cara mengembangkannya juga beda. Nah, sekarang kita fokus saja pada bagaimana menafsirkan skor itu. Jadi, pada umumnya yang saya lihat dalam praktek itu para guru itu kalau mengembangkan itu ya sama aja gitu. Artinya yang tes yang dipakai oleh guru itu ya satu tes yang kemudian melahirkan skor, dan skornya itu digunakan untuk apa? Skor itu kemudian ditafsirkan untuk apa? Salah satunya yang saya ingin
berikan contoh ya, misalnya pada waktu mengembangkan tesnya itu mungkin guru tidak begitu sadar harus beda, ya harus beda cara mengembangkannya, tapi dilihatnya itu skor itu mau digunakan untuk apa? Salah satunya fenomena yang kita lihat di sekolah itu salah satunya adalah untuk mengetahui apakah siswa, para peserta didiknya itu telah memiliki kompetensi sesuai dengan yang harusnya dikuasai berdasarkan kurikulum yang berlaku. Jadi misalnya katakanlah mampu apa, itu kemudian dicek apakah melalui tes yang menghasilkan skor itu, kemudian mendeskripsikan, mengungkapkan bahwa peserta didiknya itu bisa menguasai apa, kompetensi apa yang dikuasai. Itu penafsiran yang disebut dengan menggunakan acuan kriteria. Nah, pada saat yang sama, guru-guru juga misalnya pada akhir semester ya, atau bukan akhir semester ya, kalau rapotan itu akhir semester. Akhir semester, betul. Ya, pada akhir tahun misalnya itu ada rapotan gitu istilahnya, itu pembagian rapot. Ya, seringkali di dalam rapot itu mencantumkan ranking kelas gitu istilahnya itu. Jadi katakanlah misalnya di kelas itu ada 30 anak atau 40 ya, 30 lah gitu. 30 anak dalam satu kelas, itu seringkali kemudian setiap siswa yang ada dalam kelasnya itu diposisikan dalam kelas itu ranking berapa. Nah, kalau kemudian interpretasinya itu membandingkan kemampuan individu dengan individu yang lain yang kemudian menghasilkan ranking tadi, maka ini sebetulnya interpretasi skor yang menggunakan acuan norma. Apa itu yang disebut dengan norma? Norma itu sebetulnya kelompok. Jadi kelompok, jadi katakanlah si A, ya si A itu dalam kelompok kelasnya yang jumlahnya 30 itu, di mana posisinya? Apakah dia itu terbaik, nomor 1, apakah nomor 2, apakah nomor 3, apakah nomor terakhir gitu. Ini penafsiran yang dikatakan menggunakan acuan norma. Normanya itu adalah kelas itu, kelompok kelas itu. Jadi saya tertarik dengan perbedaan keduanya ini, Prof. Karena kalau misalkan sebagai contoh ya, kalau kita membahas terkait dengan penafsiran berdasarkan kriteria, misalkan ada tes namanya tes terstandar TOEFL begitu, atau tes terstandar untuk IELTS begitu. Ini kan hasil skornya ada penjelasannya berdasarkan kriterianya seperti apa begitu. Si A memiliki kemampuan begini, si B memiliki kemampuan begini. Kemudian kalau berdasarkan norma, berarti kalau seandainya si A ini berada di dalam kelompok yang sama-sama pintar atau banyak yang pintarnya di situ, tentunya hasilnya akan berbeda pada saat kelompoknya dia berada di kelompok yang berbeda dengan kemampuan yang berbeda. Ya, jadi apakah norma ini bisa menjadi pegangan, Prof? Ya, sebetulnya kalau TOEFL misalnya atau IELTS itu mestinya didasarkan, itu disebut dengan tes profisiensi ya, tes kemampuan berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris ya. Jadi tes profisiensi ini, tes profisiensi itu bukan tes yang seperti dibuat oleh guru yang mengacu pada kurikulum gitu ya. Ya, tapi sebetulnya tes profisiensi itu juga mengacu pada kompetensi yang akan diukur apa, gitu. Sehingga mestinya itu acuannya ya acuan kriteria, sehingga kemudian skor-skor yang dihasilkan itu kemudian bisa diinterpretasi bahwa yang bersangkutan peserta tes itu menguasai kompetensi apa saja dari kemampuan berbahasa Inggris. Tetapi sekali lagi juga interpretasi dengan membandingkan skor seseorang dengan skor
orang lain yang sama-sama menggunakan atau sama-sama mengikuti tes yang sama, itu juga bisa dilakukan. Ya, tetapi sekali lagi sebetulnya idealnya kalau mau mengukur kompetensi, ya itu betul-betul semua kompetensi dalam istilahnya itu domain yang sudah definisikan, apakah itu berdasarkan kurikulum, apakah itu domain berdasarkan kompetensi yang mau diukur, itu harusnya semua aspek dalam domain itu dicakup dalam tes. Jadi keterwakilan setiap domain itu ada pada setiap butir, baik itu yang dianggap sulit atau yang dianggap mudah. Beda dengan kalau misalnya tes yang dikembangkan itu niatnya untuk meranking. Jadi salah satu contohnya itu ini sangat populer ya, misalnya tes masuk ke perguruan tinggi yang bereputasi, itu peserta tesnya kan banyak sekali. Yang bisa diterima itu hanya sedikit karena kapasitas tempat duduknya misalnya. Nah, karena ini sifatnya tes seleksi, maka yang diambil adalah yang terbaik. Sehingga yang terbaik ini dibandingkan dengan peserta tes yang lain. Ya, tentu yang terbaik itu belum tentu baik loh ya. Artinya dari semua yang melamar, yang mendaftar, itu kemudian katakanlah misalnya ada 1.000 ya ekstrimnya itu, yang diambil hanya 50, maka 50 ini kan terbaik dibandingkan dengan 950 yang lain. Nah, kalau ini tujuannya akan menjadi maksimal hasilnya, artinya betul-betul istilahnya itu mendiskriminasi, membedakan antara satu individu dengan individu yang lain, itu pengembangan tesnya ya tidak kemudian tidak sama dan pengembangan tes yang menggunakan acuan kriteria, yaitu pengembangan tes yang kemudian betul-betul bisa membedakan antara peserta tes yang bisa dan yang tidak bisa, antara peserta tes yang memiliki kompetensi dan yang tidak memiliki kompetensi, sehingga butir-butir tes yang terlalu mudah itu tidak dicakup. Yang terlalu mudah tidak dicakup hanya karena kalau terlalu mudah maka semua tidak bisa membedakan. Yang terlalu sulit juga dibuang, tidak dicakup. Karena apa? Yang terlalu sulit itu semua peserta tes tidak bisa mengerjakan, tidak bisa membedakan antara yang bisa dan tidak bisa, antara yang memiliki kompetensi dan yang tidak memiliki kompetensi. Jadi sekali lagi sebetulnya pengembangan tesnya berbeda. Tetapi kalau kemudian pengembangan tesnya itu katakanlah untuk diniati sebagai tes seleksi, ya, itu masih bisa juga menginterpretasi kompetensi yang mereka memilikinya, tetapi itu kompetensi yang terlalu sulit atau terlalu mudah tidak terwakili. Atau sebaliknya, kalau kemudian tes itu dari awalnya itu untuk mengukur ketercapaian kompetensi yang ada dalam kurikulum, kemudian digunakan interpretasinya itu untuk menggunakan acuan norma, maka tentu membanding-bandingkan satu individu dengan individu yang lain itu tidak selalu tepat ya, karena yang butir-butir yang betul-betul bisa membedakan yang bisa dan tidak yang bisa saja yang dia pertahankan. Butir-butir yang tidak bisa membedakan, yang sulit dan yang terlalu mudah, yang terlalu sulit dan yang terlalu mudah itu kan dihapus. Ya, kalau kemudian menggunakan acuan norma. Ya, jadi kalau menggunakan acuan kriteria yang terlalu mudah, terlalu sulit juga tetap dimasukkan karena itu kan harus mewakili kompetensi yang seharusnya. Begitu Mas Salim. Baik, jadi pengambilan keputusan atau kebijakan terhadap hasil dari ujian atau hasil dari asesmen itu
sangat bergantung dari apa yang diniatkan begitu Prof ya. Ya, Dari apakah itu untuk ujian berdasarkan kriterianya atau berdasarkan normanya gitu. ya, tapi kalau kemudian itu jelas-jelas tes seleksi ya, masuk ke perguruan tinggi yang begitu banyak peminatnya, ini memang dari awalnya sudah harus diniati cara mengembangkan butir-butir tesnya harus betul-betul untuk bisa membedakan antara yang mampu dan yang tidak mampu, sehingga yang terpilih betul-betul lebih baik daripada yang tidak terpilih. Itulah yang Jadi kemudian diskriminasi di situ penting, Prof. norma, menggunakan acuan norma. Betul. Tapi kalau Baik. kemudian itu hasil tes hasil belajar, seperti misalnya ya tes-tes sumatif ya, itu harusnya dari awalnya dikembangkan untuk mengukur untuk menggunakan acuan kriteria, karena yang diukur itu semua kompetensi yang ada dalam kurikulum untuk mengetahui apakah itu sudah dikuasai atau belum. Ya, itu menggunakan acuan kriteria sehingga nanti hasilnya itu bisa diorientasi mana yang telah dikuasai oleh peserta didik, mana yang belum dikuasai oleh peserta didik. Begitu, Mas Halim. Baik, hal-hal tersebut adalah poin penting ini, Prof, bagi kita para pendidik dalam hal mengembangkan tes, karena kesalahan dalam pemilihan cara interpretasi akan berpengaruh dalam bagaimana cara kita mengembangkan tes tersebut. Betul. Baik, terima kasih banyak Prof. Ali atas pencerahannya pada hari ini. Insya Allah kita akan bertemu kembali di episode-episode yang akan datang, tentunya dengan berbagai macam topik yang tentunya menarik untuk dibahas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Salim.